Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yohanes pasal 14 ayat 16-18 saya bacakan. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Yohanes 16 ayat 13-15. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk menjelaskan tentang keberadaan Roh Kudus yang adalah oknum Allah sendiri, Tuhan Yesus menggunakan kata ia. Tetapi di Yohanes 14, Tuhan Yesus menggunakan kata dia. Tentang ia dan dia kita sudah mempelajari perbedaannya. Ia digunakan sebagai kata ganti untuk seseorang yang lebih dihormati. Tetapi untuk dia, ini adalah seseorang yang sifatnya atau kedudukannya sejajar. Dan di sini melalui apa yang Tuhan Yesus bahasakan tentang Roh Kudus, ia dan dia, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus mau menyampaikan Roh Kudus ini adalah walaupun kita harus hormati, dia transenden, dia tinggi kedudukannya, lebih tinggi dari kita, tetapi Roh Kudus ini juga adalah dekat, dia imanen. Maka dari itu di Yohanes 14 ayat yang ke-17 katakan, ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi kita perlu selain hormat, kita juga perlu merasa nyaman. Kenapa? Karena Roh Kudus dekat dengan kita. Roh Kudus menyertai dan diam di dalam kita. Saya teringat ketika awal-awal GPDI Villa Melati Mas Menyapa, kita membahas banyak tentang anak Allah. Dan di antara pembahasan itu ada pembahasan tentang kita harus dekat. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari, sampai hari ini, berapa banyak dari antara kita yang masih mengucapkan setiap pagi, saya anak Allah. Untuk apa? Perasaan nyaman dan dekat itu tetap ada dalam hidup kita. Sehingga kita jalani hari dengan nyaman. Ada Allah, ada Roh Kudus yang dekat dengan kita. Tuhan tolong kita semua supaya kita nyaman, dekat dengan Dia. Mari sama-sama kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus terima kasih untuk kasih sayang-Mu Tuhan. Engkau dengan konsisten menyatakan bahwa Engkau ingin selalu dekat dengan kami, umat-umat-Mu yang kekasih. Tuhan Yesus tolong supaya kami semua Tuhan dapat merasakan kenyamanan ini, kedekatan ini Tuhan. Sehingga Tuhan kami dengan yakin dapat berkata, saya anak Allah, kami anak Allah setiap hari dan dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus berkati setiap kami yang akan menjalankan aktivitas panjang hari ini. Baik yang bekerja, berwirausaha, kuliah, sekolah, apapun yang kami tekuni, kami kerjakan Tuhan. Yang kami laksanakan sebagai aktivitas kami, Tuhan beri hikmat, Tuhan urapi, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, sakit penyakit, dari orang-orang yang ingin berniat jahat. Jauhkan dari semuanya itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.